Tahun ini kita punya daya tampung itu untuk SMA Sumatera Utara itu 91.799 orang siswa. Untuk sekolah negeri lain ya. Kemudian untuk SMK-nya 58.392 orang. Itulah yang kalau kita bilang jumlah kursinya. Hampir 150.000 kursi untuk tingkatan itu ya. Tapi mungkin bisa mulai ya pelan-pelan. Poin-poin tadi dimasukkan, jumlah lokal sekian, muridnya tamu sekian. Jadi ada rincian, dan itu adalah informasi yang terbuka. Di mana dibuat, itulah yang dia setiap saat. Jadi ketahuan. Ngobrol bareng Orbit, kami obrolkan, Anda simpulkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita di Ngorbit, ngobrol bersama Orbit. Kali ini kami mendatangkan sebetulnya dua orang nih yang kami datangkan. Satu dari Dinas Pendidikan, satu lagi dari Komisi Informasi Publik. Kenapa dua hal yang orang pikir kok apa hubungannya? Ternyata ada hubungannya. Sebetulnya apa yang akan kami bicarakan ini adalah konsumsi publik. Bukan begitu, Bang? Nah, yang satu di sini yang sudah ada, Bang Rudi. Dari Dinas Pendidikan. Abang sebagai apa di Dinas Pendidikan? Saya sebagai Sekretaris Dinas Pendidikan. Sekretaris Sumatera Utara. Yang paling berkompeten sesudah kadis ini untuk bicara. Jadi Bang, kami ini kan namanya masyarakat, apalagi sesuatu berganti, jadi agak bingung nih. Kalau kemarin-kemarin PPDB katanya, penerimaan peserta didik baru. Nah, sekarang SPMB. Aku pun bingung sama seperti masyarakat awam lainnya. Kira-kira apa nih bedanya PPDB dan SPMB ini, Bang? Baik, saya coba menjelaskan secara sederhana. Oke, Bang. Jadi sekitar Desember 2024 itu ada kegiatan rakor di Jakarta tentang kepentingan ini sebagai awalan bahwasanya nanti untuk penerimaan murid baru itu menggunakan istilah SPMB, Sistem Penerimaan Murid Baru. Nah, kita di pemerintah daerah selama ini mengenal yang namanya untuk penerimaan siswa baru, baik itu SD, SMP atau SMA, namanya PPDB. Dan yang paling terkenal dari PPDB ini adalah zonasi. Ya. Jadi kalau udah cerita PPDB pasti cerita zonasi. Dan ini selalu bikin ribut ya. Ya. Jadi di kebijakan baru ini ada istilah namanya menggantikan istilah zonasi menjadi domisili. Nah, kita sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah, kita ketika akan menyusun petunjuk teknis pelaksanaannya untuk sekolah, kalau di pemerintah Provinsi Sumatera Utara itu kan khusus untuk jenjang SMA, SMK sederajat. Nah, juknis itu diterbitkanlah di akhir Februari melalui Peraturan Menteri Pendidikan Dasar Menengah Nomor 3 Tahun 2025. Disitulah secara detail menjelaskan bagaimana sistem penerimaan murid baru. Nah, di juknis itu sudah mencakup jenjang SD, SMP, dan SMA. Nah, di awal memang kita banyak bertanya-tanya apa beda domisili dengan zonasi. Iya. Nah, kami baru mau bertanya itu. Kami kebetulan lah dapat pendampingan dari perwakilan kementerian di Provinsi Sumatera Utara. Itu namanya BPMP, Balai Penjaminan Mutu Pendidikan. Nah, untuk penyusunan juknis ini kita didampingi. Nah, disinilah kita mengetahui bahwasanya jalur domisili ini menyatakan bahwa satuan pendidikan atau sekolah itu memiliki batas-batas wilayah. Artinya misalnya untuk satu sekolah, misalnya SMA negeri atau SMK, itu dia nanti calon siswanya atau pendaftar itu melingkupi wilayah administratif. Apakah itu satuannya kelurahan atau desa,
atau kecamatan atau melampaui satu kecamatan. Oke. Nah, kemudian kita berpikir apa yang menjadi faktor pembeda dengan zonasi. Nah, kalau di zonasi maka jarak tempat tinggal calon siswa lah menjadi ukuran pertama. Oke. Bedanya zonasi dengan domisili tadi kan? Baik, kalau di zonasi itu ukuran yang pertama itu adalah jarak antara tempat tinggal calon siswa dengan sekolahnya. Oke. Artinya kesempatan untuk diterima di sekolah itu apabila dia lebih dekat dengan sekolah. Oh, itu yang seperti dulu ada yang bawa meteran segala macam. Oke. Bahkan sampai istilahnya untuk sementara pindahlah supaya dekat dengan sekolah. Apakah itu dia yang tinggal bersama saudaranya ya supaya punya kesempatan lebih besar. Ya, aku pernah baca juga itu yang katanya sampai dia ngekos di depan sekolah, macam. Ya itu memang nggak fair jadinya kalau gitu. Untuk banyak sekolah yang terjadi adalah sekolah itu tidak bisa memilih calon siswa karena siapapun yang tinggal di dekat sekolah itu diterima. Wajib dia terima. Wajib diterima. Oke. Nah, kemudian mungkin berdasarkan pertimbangan itu ada kebijakan ya kita pahami tahun ini presiden baru, menteri baru. Mungkin setelah mengevaluasi kebijakan sebelumnya, itulah diterbitkanlah ketentuan tentang sistem penerimaan murid baru, dan salah satunya yang sangat signifikan berubah itu adalah jalur zonasi menjadi domisili. Nah, kalau di domisili ini, selama calon siswa berada di wilayah kecamatan, kelurahan yang boleh mendaftar di sekolah itu, dia bisa mendaftar. Siapapun di sana boleh mendaftar dan punya hak yang sama. Punya hak yang sama. Prioritasnya juga untuk pemeringkatan berdasarkan nilai raport. Oke, itu wajar itu kan. Wajar. Artinya walaupun nanti calon siswanya tinggal lebih dekat, tetapi kalau nilai raportnya lebih rendah, maka kesempatan yang lebih jauh tempat tinggalnya itu lebih besar juga. Itu faktor ukur tertinggi. Iya. Nah, jadi nanti ada pemeringkatan lainnya gitu. Apabila sudah terpenuhi atau tidak terpenuhi untuk nilai raport, nanti barulah diukur jaraknya. Tempat tinggal siapa yang paling dekat, dialah yang gitu. Oh, jadi yang tertinggi nilai raport, baru jarak, baru prestasi, usia. Oh, usia juga masuk ya? Artinya kita mungkin pertimbangan pemerintah itu kalau usianya lebih tua, misalnya dia harus lebih dulu lah. Jadi dorong-mendorong lah dia. Harapannya kalau saya lihat sih sekolah ini punya kesempatan yang sama memilih siswa berprestasi, calon-calon siswa yang memang punya prestasi mungkin dari segi nilai raport. Nah, itulah seperti itu. Jadi prestasi juga masuk dalam tolok ukur. Jadi tolok ukur pertama itu nilai, jarak, umur, dan prestasi. Nah, untuk jalur pendaftaran, jalur pendaftaran ada 4. Ya, pertama itu jalur afirmasi namanya. Apa itu afirmasi? Nah, jalur afirmasi ini memberi kesempatan kepada calon siswa dari keluarga tidak mampu. Atau calon siswa yang punya disabilitas ringan. Nah, jadi kita tahu Pak, udah mendekati inklusi ya? Mendekati. Jadi misalnya beberapa sekolah itu memungkinkan siswa dengan tingkat kecacatan ringan untuk bisa bersekolah di sekolah umum. Apakah mungkin secara fisik dia punya kecacatan tapi bisa mengikuti pelajaran akademisi, itu punya kesempatan. Misalnya cuma masalah dengan kaki atau dengan sebagian tangan, yang tidak masalah mengganggu pemikiran segala macam. Mungkin ada beberapa yang punya butuh alat bantu dengar saja. Tapi secara akademisi, secara intelijensi dia bisa mengikuti pelajaran. Itu yang afirmasi ya. Afirmasi yang kedua itu adalah kelompok keluarga tidak mampu. Jadi kita tahu ada namanya
program Keluarga Harapan (PKH) Oke. untuk keluarga-keluarga prasejahtera. Nah, itu tercatat terdaftar di Dinas Afirmasi. Sosial. Dinas sosial. Oke. Ada juga dia memang tinggal itu dekat dengan sekolah. Oke. Nah, dia tetap diberi kesempatan untuk mendaftar di sekolah itu melalui jalur afirmasi. Tingkat prioritas dia dengan yang sebelumnya? Untuk jalur afirmasi ini penilaiannya yang paling dekat dengan tempat sekolah. Karena kita melihat dari sisi kebijakan, keluarga tidak mampu ini jangan sampai harus mengeluarkan biaya tambahan transportasi untuk ke sekolah. Nah, jadi mereka berkesempatan. Ya. Nah, kemudian jalur yang kedua itu tadi jalur domisili, Ya, ya kita udah cerita sebelumnya. Nah, kemudian yang jalur yang ketiga jalur prestasi. Oke. Jalur prestasi ini berbagai banyak kategori dalamnya. Ada yang dia prestasi akademik. Oke. Nah, bisa saja dia ikut olimpiade, Sains segala macam ya. kemudian dia dapat juara 1, juara 2, Oke. dan perlombaan itu diakui kementerian. Oke. Nah, dia bisa mendaftar melalui jalur itu. Oke. Nah, dengan jalur prestasi dia bisa melampaui wilayah domisili. Oh, Ya. ini keuntungannya dia ya. Ya, Nah, itu artinya bedanya dengan dua yang Domisili, lainnya. ya, Oke. kalau dua yang lainnya itu dia berada dalam wilayah cakupan atau batasan administratif untuk sekolah, untuk jalur prestasi dia bisa melampaui. Artinya kalau dia tidak tinggal di kecamatan itu, Iya. dia mau mendaftar Di sekolah di tertentu sekolah tertentu, dia berkesempatan melalui jalur prestasi. asal dalam kota dan provinsi yang sama. Bisa. Oke. Nah, artinya kalau sederhananya mungkin kalau kita di Kota Medan, dia Karena Sidempuan misalnya. kita terlalu jauh nanti Pak. Oh, Kita di Amplas lah, Amplas, misalnya. oke, Itu nggak ada kesempatan kalau sekolahnya Kecamatan Medan Polonia misalnya. Oke, ya. Karena domisilinya udah jauh. Karena di Amplas pun ada sekolah yang bisa mendaftar di situ misalnya. Maka dia bisa mendaftar ke sekolah pilihannya kalau dia punya latar belakang atau punya prestasi Ya. yang bisa didaftarkannya, itu melalui jalur prestasi. Kemudian ada jalur prestasi non akademik. Ya. Apabila dia misalnya punya prestasi Olahraga. Oke. ya, seni juga ada. Jadi ada perlombaan-perlombaan misalnya Olimpiade Sains, bukan olahraga nasional, mungkin dia masih pelajar tapi ikut bertanding, Porseni lah ya. Porseni. Nah, yang nanti kejuaraannya itu memang sudah didaftarkan secara nasional. Jadi kita nanti mengkonfirmasi, memverifikasi piagamnya itu langsung dari website kementerian. Jadi peringkatnya nasional, internasional mungkin ya. Ya. Internasional, Nasional, nasional, provinsi, kabupaten, kota. Jadi ada nah, itulah scoring. peringkatnya ya, scoringnya. Scoringnya. Oke. Terus Kemudian ada juga yang masuk melalui jalur prestasi tapi dari keorganisasian. seperti dari Misalnya dia ketua OSIS, Oke. dia ketua pramuka, atau dia kalau di beberapa sekolah itu bukan pramuka atau OSIS namanya, tapi dia kepanduan. Oke, ya. Nah, itu bisa dibuktikan dengan SK Dari sekolah. dari sekolah bahwasanya dia sebagai ketua organisasi. Kayak narasumber kita yang satu sudah datang, kita ajak dia masuk. Boleh? Oke, Orbiter, kita lanjutkan. Kalau tadi kita udah sampai ke beberapa hal yang bersangkutan dengan sistem penerimaan murid baru. Aku memang sering salah aku dengan SPMB ini, Bang. Karena waktu zaman aku SPMB itu lain artinya. Seleksi penerimaan mahasiswa baru. Benar. Ah, ya kan? Nah, kan SPMB apa nggak penting anak-anak SMP masuk SMA. Iya. Nah, kita lanjutkan tadi, Bang. Kalau kita tadi cerita udah sampai ke tingkat prestasi ya, yang untuk penerimaannya. Ada lagi di bawah itu, Bang? Ada. Jadi kategori terakhir itu jalur mutasi. Oh, Nah, jalur pindahan mutasi ya. ini kita sering tahu ya, orang tua dari siswa apalagi itu dari TNI Polri, dari PNS itu ada yang dipindah tugas negara atau apa. Nah, kepindahan ini juga biasanya membuat keluarga. Ya. Anaknya ikut pindah, keluarga ikut pindah. Tapi sudah pasti kalau pakai domisili
alamatnya atau domisili awalnya berbeda. Ya, betul. Kalau tidak kita buka kesempatan, maka Anaknya nggak sekolah. tidak bisalah mendaftar. Apalagi kalau misalnya pindahlah dia dari provinsi lain, bapaknya pindah tugas, kemudian harus di sini. Nah, bagaimana sekolahnya? Nah, inilah jalur mutasi. TNI, Polri, ASN. Jadi yang swasta bagaimana? Kita utamakan itu PNS, ASN ya. Kita utamakan. Jadi setelah itu nanti ada TNI Polri, kemudian nanti ada BUMN. Kalau BUMN baru nanti kelompok perusahaan-perusahaan lainnya lah. Ya. Jadi kita juga harus memastikan bahwasanya ada kesempatan lah. Nah, untuk anak-anak calon siswa yang ikut orang tuanya. Ya, kalau enggak tadi aku kecewa juga. Kenapa? Aku nggak masuk dalam kategori itu. Kalau aku pindah nanti cuma anak aku kan. Nah, karena untuk hal itu udah 4 faktor utama dalam penerimaan. Bisa disebut kategori lah. Kategori jalur seleksi. Jalur seleksi penerimaan murid baru, bukan mahasiswa ya. Nah, kalau kita lihat dari informasi Bang Aris ini, hal-hal seperti ini kan kadang-kadang kalau kita bilang publik awam ini tidak aware juga nggak fair ya. Karena kadang-kadang sekarang semua informasi dilemparkan oleh pemerintah melalui jalur informasi teknologi. Nah, bagaimana untuk masyarakat yang tidak begitu aktif, tidak begitu nyaman dengan jalur itu untuk cari informasi untuk sekolah anaknya? Sementara kan pendidikan, informasi tentang pendidikan itu adalah informasi yang publik, yang tidak boleh terbuka dia. Nah, menurut Abang bagaimana sejauh ini sekarang? Iya, sebenarnya beberapa tahun yang lalu waktu Pak Kadis, Pak Asren Nasution, sebelum ada perubahan ini ya, Pak Sikdis, kita ada diskusi tapi melalui Pak Sikdis, sekretarisnya beliau. Harapan kita pada penerimaan PPDB, apa yang kemarin itu? Kalau dulu PPDB Bang, sekarang udah SPMB. Jadi aku lihat dulu yang lalu itu sebenarnya kan kita ingin melihat keterbukaan itu. Ya. Nah, tetapi kan kita harapkan waktu itu dengan Pak Kadis, websitenya, saya nggak tahu sekarang udah ada atau belum Pak, website tentang pendidikan kita. Nah, kalau dulu, dulu kita lihat websitenya itu sepertinya dulu bukan tidak terwakili. Jadi kan ada informasi itu kan yang sebenarnya ada informasi yang disediakan setiap kala, setiap saat. Ada informasi serta-merta, ada informasi yang dikecualikan. Ini kan semua tunduk kepada Undang-Undang 14 2008. Jadi semua parameter tentang keterbukaan informasi itu diatur persis oleh Undang-Undang 14 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Jadi aku dan teman-teman memang melihat ini yang belum waktu itu ya, belum terbuka. Misalnya kalau ada peraturan baru itu terbuka kepada publik melalui apa? Informasi yang terbuka tadi. Nah, tapi faktanya masyarakat ada yang banyak mengeluh kemarin kan, mengeluh pada kita informasi itu belum mereka terima atau tidak ngerti. Tapi kami bilang kan itu sebenarnya kan website kan sudah ada waktu itu ya. Ya tapi Pak tidak detail. Misalnya gini, kalau ada penerimaan itu mulai kapan, sejak kapan, jadi jadwal-jadwalnya jelas di dalam website. Nah, menurut masyarakat ketika itu mengadu pada kita, itu kami tidak melihat itu Pak. Kan harusnya di dalam website itu ada profil ya Pak, ada profilnya apa. Kemudian tentang data informasinya apa-apa aja. Nah, itu yang menurut masyarakat ketika mengadu pada kita itu belum terbuka. Nah, sekarang sudah perubahan baru. Nah, kita nggak tahu persis ini ya Pak Sadi. Kita belum buka mungkin website-nya, mungkin nanti bisa buka website-nya apa-apa aja gitu. Nah, dari semua informasi yang disebutkan dalam Undang 14 tahun 2008 itu, yang namanya informasi yang wajib, itu wajib dia, wajib disediakan setiap saat, ya, itu berkala, kemudian yang serta-merta. Serta-merta ini mungkin kan tiba-tiba begini, kalau dia kan tidak zonasi lagi ya Pak ya? Domisili misalkan tadi kan dari Karo misalnya kan. Kalau dia ada erupsi segala macam bla bla bla, ya kan. Nah, dia tidak lihat lagi informasi itu.
Mungkin bagaimana sebenarnya informasi serta-merta yang bisa dibuka kepada publik. Tidak hanya orang di masyarakat Karo, mungkin masyarakat lainnya seperti apa misalnya. Nah, ini yang kalau kita nggak tahu persis gitu sekarang ya. Nanti mungkin bisa dibuka gitu websitenya itu apakah di kementerian atau enggak Pak? Atau ada nggak khusus website dari Dinas Pendidikan gitu? Karena kondisinya kan memang segala sesuatu itu tanggung jawab di dinas provinsi untuk SMA dan SMK sederajat. Nah, kondisi informasi setiap sekolah itu sesuai dengan yang Bang Aris tadi cerita, domisili dan poin sekolahnya itu tersebar nggak di website kita, Pak? Oke. Pertama, kita memang punya waktu yang cukup sempit. Dari kita terima bulan 2 ya. peraturan Menteri Pendidikan itu akhir Februari, kita hanya punya waktu sekitar 1 bulan persiapan, menyusun juknis di Maret sampai konsultasi publik juga itu di April, karena kita akan buka pendaftaran itu di Mei. Bulan sekarang lah ya. Nah, dari posisi ini ada hal-hal yang berbeda dari tahun sebelumnya. Contohnya penetapan daya tampung. Daya tampung ini sekarang didasari kepada jumlah lokal di sekolah itu dan jumlah siswa yang ditamatkan. Jumlah lokal Dan jumlah siswa itu bukan seperti yang dulu jumlah kursi katanya. Ya, kalau dulu mungkin ya Pak, sekolah itu bisa bilang kita bisa nampung 10 kelas gitu. Tapi oleh kementerian berdasarkan data Dapodik ternyata sekolah itu hanya bisa menampung 6 kelas karena dia menggunakan ruang-ruang lain sebagai kelas. Ini yang tidak boleh. Yang dulu istilahnya sampai banyak macam itu ada. Ya, ada yang kursi kelas siluman, ada yang kelas sore, ada yang lab jadi kelas, ada yang ruang guru jadi kelas. Nah, ini tidak boleh lagi karena sebenarnya calon siswa ini kan harus punya menerima yang sama gitu, pemerataan dan itu. informasi itu ada. Nah, jadi pertama kali itu di tahapan ini kita itu masing-masing sekolah itu harus dikonfirmasi berdasarkan data Dapodiknya, dan itu sudah ditetapkan dari kementerian bahwasanya untuk SMA 1 sekian. SMA 1 hanya bisa 10 kelas. Udah close itu. Dan satu kelas itu berapa orangnya udah ada aturannya lagi. Satu kelas itu namanya rombongan belajar, itu isinya 36 siswa. Maksimal. Tidak boleh lebih lagi. Tidak boleh lebih. Nah, jadi hal seperti inilah yang cukup menghabiskan waktu kita, memastikan semua sekolah daya tampungnya sudah disahkan, sudah diverifikasi, divalidasi. Jadi ada juga yang mengusulkan, Pak, kami kenapa hanya bisa menerima 1 kelas? Nah, nanti bagaimana? Ya ternyata kelas lain yang dikatakannya bisa itu bukan ruang kelas. Atau mungkin ditambah lagi dengan jumlah guru dan segala macam. Sebenarnya kalau jumlah guru sudah terpenuhi. Enggak, di kelas ini Pak, jumlah. Di kelas, ya. Artinya ya kalau misalnya gurunya sederhananya sekolah itu cuma punya guru untuk 1 kelas ya 1 kelas kan? Ya, mungkin gini, kalau kita berpikir sederhana, kalau tahun ini dia menamatkan kelas 3 lokal, maka dia bisa menerima kelas 1 3 lokal. Kan itu. Jadi sesuai dengan yang mendorong ini. Iya, sederhananya seperti itu. Tapi ternyata tidak, karena banyak kelas-kelas yang seperti tadi itu harus dikembalikan ke lokal. Ya, jadi anak kelas 1, anak kelas 2 yang saat ini ternyata tidak belajar di lokal dikembalikan. Maka hanya tersedialah 1 lokal untuk siswa baru di kelas 10. Nah, seperti inilah. Nah, dari penetapan daya tampung inilah kita bisa menentukan berapa sih jumlah siswa baru yang bisa diterima tahun pelajaran 2025-2026. Itu bisa mungkin Abang gambarkan sedikit kalau misalnya untuk Medan aja, nggak usah untuk yang jauh kita cerita. Karena yang jauh juga pasti akan kalian masukkan dalam pengumuman atau data yang kalian punya di internet kan. Untuk Medan aja misalnya. Saya tidak SMA-nya berapa? Saya
pegang data rinci Pak, tapi misalnya untuk tahun ini kita punya daya tampung itu untuk SMA Sumatera Utara itu 91.799 orang siswa untuk sekolah negeri lah ya. Kemudian untuk SMK-nya 58.392 orang. Itulah yang kalau kita bilang jumlah kursinya. Hampir 150.000 kursi untuk tingkatan itu ya. Dan itu memang udah ada informasi itu diterima publik sehingga dia nggak ada lagi ribut dengan sekolah-sekolahnya nanti. Nah sebenarnya gini, kita pertama kita tahun ini itu tidak sendiri. Nah jadi kita menggandeng dinas sosial, kemudian dinas kependudukan catatan sipil, kemudian dinas komunikasi informatika. Jadi kita terbantu sebenarnya untuk publikasi dari Diskominfo, nanti untuk pendataan siswa miskin dari dinas sosial, kemudian masalah domisili calon siswa itu dari dinas Dukcapil. Itu pertama. Nah yang kedua, kita juga meminta semua sekolah yang akan membuka pendaftaran membuka helpdesk. Jadi kalau dia tidak terinformasi secara online atau orang tua atau calon siswanya tidak bisa mencari secara online, dia bisa datang langsung ke sekolah, menanyakan apakah dengan dokumen saya ini, dengan domisili saya ini, saya bisa mendaftar di sekolah itu. Nah inilah kesempatan kemarin itu memang sebelum dibuka pendaftaran, sekolah itu sudah membuka helpdesk untuk konsultasi. Nah, itulah salah satu percepatan kami karena dengan waktu yang cukup mepet. Mungkin kalau tahun-tahun sebelumnya itu kita di bulan Oktober itu sudah menyusun juknis. Tapi sekarang kita baru terima juknis di bulan Februari, sementara kita harus mempublikasikannya. Maklum sih ya, kita dalam transisi pemerintah. Jadi, nah Bang, kalau kita lihat dengan ada helpdesk ini, bisa dikatakan cukup mumpuni nggak untuk keterbukaan informasi publik? Iya, kalau kita ada keterbukaan informasi ini kan mungkin dengan berbagai hal ya, tidak hanya website. Helpdesk ya silakan, tapi kan tidak hanya di mana diletakkan helpdesk ini. Kan ini kan SMA mungkin di tingkat provinsi ya. Di sekolah-sekolah? Setiap sekolah. Nah, setiap sekolah ini benar-benar ada atau tidak kan mungkin ada yang ada yang tidak terbuka atau apa, kita nggak tahu kan. Kadang-kadang mejanya orangnya tak ada, mejanya ada, orangnya tak ada. Sampai sekarang ada pengadaan sama hal-hal yang seperti itu? Yang misalnya, tapi nggak usah disebutkan lah sekolahnya, tapi kan lo katanya mau ada helpdesk atau apa misalnya kan untuk membantu. Ya sebenarnya lebih sekarang kan ya jaringan internet itu lebih luas, saya bisa cover di seluruh Indonesia dan dunia globalisasi. Jadi kalau hanya soal website, paling tidak itu akan seperti tadi kan, misalnya jatah sekian orang, ini sekian orang, kan orang bisa berpikir kalau domisili saya di luar kota Medan misalnya kan, ya saya mau masuk jatah cuma sekian orang gitu. Ngapain saya berubah kemari, kan harus bisa berubah yang kemari gitu. Nah mungkin butuh tadi waktu mepet memang kata Pak Sikdis, tapi mungkin bisa mulai pelan-pelan, poin-poin tadi dimasukkan, jumlah lokal sekian, muridnya tamu sekian, jadi ada rincian, dan itu adalah informasi yang terbuka, di mana dibuat, itulah yang dia setiap saat, jadi ketahuan, informasi dengan dasarnya, jadi saya mau daftar ke sini, bla bla, jadi ketahuan dia. Nah ini yang menurut hemat kami, itu belum ada gambar seperti itu di website, itu yang lalu kita ingatkan, tolong tidak dibuat. Jadi bukan hanya soal pelayanan publik. Ya, itu betul udah bagus pelayanan publiknya. Tetapi kan informasinya terbuka gimana kan? Masyarakat kalau datang helpdesk dia harus datang. Sekarang buka handphone kan buat misalnya kan. Nah, misalnya website sekarang apa kita kita nama SPB Sumur Berkah. Nah, Sumur Berkah itu kan. Nah, itu harus dibuka. Misalnya profilnya apa dalam gambar kan? Gambarnya kan perlu juga gitu kan. Dinas pendidikan ini. Lalu bagaimana tentang sekolah ini? Sekolah menu-menunya apa aja. Nah, menu keterbukaan itu yang menurut hemat kami itu belum terdata. Mungkin bisa kita buka nanti gimana di website itu ada atau tidak. Ini kan perlu. Dulu kami ingatkan kepada Dinas Pendidikan zamannya Pak Asren, tolong dibuat waktu itu. Nah, itu masalah kalkus ya. Semakin rinci informasi lebih terbuka yang kita bagikan, itu akan banyak kemudahan bagi publik.
sedikit kesempatan permainan di luar memperkecil. aturan. Kenapa bilang itu? Karena seperti tadi ada jalur yang pindahannya. Ini jalur pindahan ini kadang-kadang ini skeptis kami dari masyarakat ini muncul. Jangan-jangan ini ada sesuatu nanti. Iya, banyak kasus dulu itu kan. Yang pindahan. Pindahan, Terus sama ketika helpdesk. Ketika helpdesk ada, jangan-jangan ada yang bisa dimainkan di situ. Karena ini tidak masuk dalam lingkup informasi transparan. Walaupun nanti akan ditransparansikan gitu. Nah, kemungkinan-kemungkinan itu udah masuk nggak dalam pemikiran pola penerimaan kita untuk karena ini baru, oke. Ya, bukan berarti kita iakan dan kita terima kesalahan yang bisa terjadi kan, Pak. Pola pikir yang ke depan itu sesuai nggak dengan keinginan publik terhadap keterbukaan informasi publik? Tapi mungkin sebelum Pak Sekdis, tadi saya perlu menambahkan, kalau publikasi udah bagus tadi dibuat Pak Sekdis, semua udah bagus, media-media, cuma kan kadang medianya sebatas itu. Tapi media tidak bisa membuka secara terus-menerus. Tapi kalau begitu, dimasukkan dalam file, dia di-upload data semua, masyarakat tahu-tahu. Misalnya batas waktu buka bulan Mei ya kan, tutupnya di bulan Juni misalnya kan. Dibuat kertas-kertasnya semuanya, kan lengkap kan. Orang bisa setiap saat memintanya, itulah informasi setiap saat itu. Tapi kalau media kan, orang kan sekarang udah masuk media. Media terbatas. Media terbatas. Kalau itu kan, dia kan, buka aja website. Jadi misalnya publikasi dari media A. Silakan Anda belum apa, nanti bisa dilihat informasi terbuka yang setiap saat disajikan oleh Dinas Pendidikan Sumut, bla bla bla, semua kan dapatkan. Nah mungkin yang ini yang perlu ditambahkan oleh Dinas Pendidikan. Jadi masyarakat itu, ya udah, lengkap kok websitenya kok. Sehingga pun sekolah nggak bisa bermain. Nggak bisa, dia sekolahnya mau aneh-aneh nggak bisa. Iya, karena kan kalau di dinas seperti yang kita lihat ya sebelum-sebelumnya, di dinas kemungkinan kong kali kong, kita anggap kong kali kong atau segala macam yang kayak gitu, itu kan kecil. Informasi yang kita dapat. Di sekolah yang agak apa? Tapi di sekolah itu agak crowd. Itulah yang seperti tadi bilang ada yang kursi siluman, kelas siluman dan segala macam siluman. Siluman ini kan yang nggak nampak dalam informasi. Iya. Ya kan itu kan, Bang. Ketika Bang Haris bilang tadi antara sekolah dengan dinas itu transparan datanya, sehingga kami pun tahu ketika kami memindahkan anak, ketika misalnya saya pindah dari Jakarta ke sini, tahu saya kemana, sekolah mana. Karena situ udah nampak. Ketika aku ngantarkan anak masuk sekolah baru pun udah tahu, domisiliku di sini, cakupan domisilinya sampai di mana, dan dengan tolok ukur penerimaan tadi yang 4 faktor tadi bisa penuhi semua ternyata. Jadi gampang, nggak ada lagi keraguan, nggak ada lagi permainan. Karena yang paling takut bukan apa, ini nggak rahasia ya. Kalau aku bilang nanti aku bilang salah pula aku nanti ya, Bang. Tapi gini kan mungkin nanti ditambah Pak Sekdis, saya nggak tahu mungkin ada nggak PPD dibentuk untuk Dinas Pendidikan sekarang, Pak? Ada. Nah, tentu ada atasan PPD-nya ada. Tetapi kan mereka harus bertugas untuk itu, melakukan pemuatan informasi. Lalu kan sekarang semua sekolah umumnya yang saya lihat, itu tidak ada PPD-nya. Nah, ketika terjadi ketersangkatan informasi, itu kan nggak tahu. Nggak tahunya kenapa? Mereka nggak ada PPD-nya. Padahal sekolah itu wajib memiliki PPD, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi. Jadi itu harus jelas. Jadi sekolah nggak bisa main-main. Misalnya website sekolah itu harus ada, ya buat sendiri gitu. Sampai segitu udah ada aturan. Dinas udah ada mungkin kan? Sampai ke sekolah yang kita. Sekolah belum semua. Kalau sekolah mungkin secara struktur belum. Belum. Tapi kita berusaha meminimalisir, Pak. Oke. Pertama, di website untuk mendaftar itu informasi yang memungkinkan untuk kemudahan itu udah kita yang segera ya berarti ya. Segera. Bahkan istilahnya panduan, video panduan bagaimana cara mendaftar pun udah kita siapkan. Kemudian tim atau di kepanitiaan itu memang sudah kita bentuk bahwasanya nanti setiap sekolah itu punya untuk pelayanan pengaduan untuk sekretariat. Nah, jadi di kepanitiaan itu ada kepanitiaan tingkat dinas, kemudian di tingkat cabang dinas, kemudian di tingkat sekolah. Atau sektor pendidikan. Nah, kalau tadi misalnya kita punya keraguan lah terhadap seseorang yang mendaftar, dan mungkin dalam kecurigaan kita
dia diloloskan secara administratif, tetap verifikasi dari sekolah itu dikonfirmasi atau diverifikasi ulang di cabang dinas. Oh, Nah, bertingkat ya dari Kacamdis naik ke atas lagi ya. Oke. Artinya contoh misalnya dia masuk dari jalur afirmasi, keluarga tidak mampu. Kemudian salah satu buktinya adalah dia peserta keluarga harapan. Nah, diuploadlah sama si calon ini. Diokekanlah oleh si sekolah. Tetap kita pastikan apakah itu benar dokumennya. Nah, masih bisa kita tolak di cabang dinas. Oke. Nah, Tahu-tahu dia terlihat mempergunakan sesuatu yang tidak termasuk dalam hitungan PKH. kita bahasa awamnya dimanipulasi kan gitu. Nah, tidaklah serta-merta kita menerima dokumen. Ya. Makanya ada juga beberapa peserta atau pendaftar itu yang kita validasi faktual. Apakah benar si anak ini tinggal di situ? Random. Untuk untuk peserta yang memang kita punya kecurigaan. Oh, Nah, artinya berarti udah ada kecurigaan. artinya perlu kita konfirmasi secara fakta lapangan. Nah, ada beberapa kita temukan gitu. Misalnya dia menggunakan alamat domisili, ternyata rumahnya sudah rumah kosong, rumahnya disewakan, tinggal di situ lagi gitu. Nah, ini ya kita batalkan lah, kita tolak lah permohonannya. Seperti itu ada. Jadi memang di petunjuk teknis pun apabila ada keraguan terhadap dokumen, kita bisa melakukan validasi. Masyarakat bisa nggak? Masyarakat yang awam yang curiga terhadap sesuatu, Nah, mengadu atau sekarang tidak hanya pos layanan pengaduan dinas pendidikan. Nah, kita tahu misalnya kayak ombudsman juga ada. Nah, kemudian ada kanal pengaduan KPK. Sekarang DPRD juga punya posko Satgas untuk pengaduan. Artinya bisa dari banyak jalur lah kalau memang ada keluarga-keluarga atau orang tua yang punya keraguan lah terhadap sesuatu melapor. Atau bahkan kenapa saya mendaftar ditolak misalnya. Ini sederhana aja satu case misalnya. Masalah domisili. Domisili itu kartu keluarganya berusia lebih dari 1 tahun. Artinya kartu keluarga itu kalau baru diterbitkan ditolak secara domisili. Tapi kan ada hal-hal yang memang menyebabkan kartu keluarga diperbarui. Oh ya. Ya, misalnya berubah jumlah anggota keluarga. Contoh sederhana, terjadi perceraian. Nah, tidak lagi satu kartu keluarga. Dan tidak bisa kita bilang kenapa cerainya sebelum 1 tahun gitu kan. Nah ini kan kita tetap punya sisi pertimbangan. Ini orangnya memang berdomisili. Si anak masuk dalam kartu keluarga itu dan penyebab berubahnya penerbitan kartu keluarga atau diperbarui itu karena memang ada catatan gitu. Itu screeningnya di sekolah atau di? Pertama di sekolah, kemudian ternyata ditolak sekolah kan itu. Oh dia naik ke atas. Si orang tua melapor lah ke kanal-kanal tadi bisa yang mana saja atau bisa langsung ke dinas pendidikan juga bisa. Kenapa saya ditolak? Begini kondisi saya begini. Nah kita tetap punya tingkatan misalnya secara struktur misalnya di cabang dinas tolong dipastikan ulang verifikasi faktual. Nah ini dikasih kesempatan si anak untuk mendaftar gitu. Artinya dari ditolak dia mendaftar lagi gitu dengan jadi penolakan dari sekolah ketika diverifikasi dia real memenuhi syarat bisa dia mengajukan. Jadi penolakan sekolah dibatalkan. Nah, jadi sana bisa mendaftar. Aku mau tanya nih sama Bang Haris, seandainya lah ada masyarakat yang tidak puas dengan sistem penerimaan murid baru ini, seperti kanal yang disediakan dinas, Komisi Informasi Publik bisa nggak meminta informasi secara langsung juga kepada pihak-pihak terkait? Karena memang dari normanya ya, norma hukumnya jelas kami tidak punya hak untuk menanyakan langsung informasi itu. Ya, ketika jadi masyarakat bisa minta informasinya kepada misalnya ke dinas kan gitu. Jadi
ada beberapa tahapan ya. Waktunya kalau misalnya gua permohonan waktunya ada 10 hari. Jadi semua dinas badan publik itu wajib memberikan sebuah jawaban atas permintaan informasi yang menyangkut tentang itu tadi. Nah, kalau misalnya tidak dijawab, tentunya keberatan kan. Misalnya masyarakat ini keberatan, ya lalu dia buat keberatannya lagi kepada atasannya. Nah, siapa atasan PPD-nya daripada siapa? Dinas Pendidikan misalnya yang Pak Kadis kan. Kalau PPD-nya kan jelas biasa sekretaris biasanya. Nah, dari atasannya itu di Kadisnya. Nah, kalau tidak ada keberatan, tidak dijawab juga, baru dia terjadi sengketa. Jadi tengah waktunya ada 30 hari masa waktunya. Nah, setelah itu baru kan gitu kan. Anaknya sempat nggak sekolah lah kalau kayak gitu. Nah, tapi itu kan memang kelemahan undang-undang di situ mungkin kan. Kita nggak bisa langsung karena kita terbatas kewenangan kita. Kita kan sebenarnya kan hanya menerima, memeriksa, dan memutus sengketa informasi yang masuk. Jadi sebenarnya jauh-jauh hari ini sebenarnya masyarakat udah harus bisa paham. Makanya kami selalu gencar kalau kami udah ke daerah itu kami ingatkan semuanya. Ya kan, apalagi ini sekarang kita ke Asahan nanti kan. Itu kesan kepala sekolah kita minta karena mereka juga kesian juga gitu. Kadang-kadang ada masyarakat ini ada yang nggak benar juga kan. Iya, ada wartawan teman kita juga meminta informasi tapi ujung-ujungnya di belakang dia ya mohon maaf lah kan. Minta begini, minta gitu. Dan mereka ngeluh pada kita gitu. Saya bilang kita itu dia. Bisa, ya? Iya, jadi kan ada masyarakat yang benar dalam arti masyarakat yang betul-betul anaknya mau sekolah. Tapi ada teman-teman media anaknya mau sekolah tapi jujurnya lain lagi. Dia bilang anaknya mau sekolah padahal bukan tuh anaknya gitu kan. Itu yang lain pula. Ini kan semuanya ya ini pengalaman empirik ya. Saya bilang ini agak apa. Makanya letih juga mungkin dinas pendidikan ini ya, capek gitu. Tapi kadang-kadang ya masyarakat ini ya ada-ada aja gitu kan. Ini nggak benar. Macam ini kan memang sebenarnya tadi saya buka tadi ini filenya Pak. Website kita bagus ya kan. Hanya mungkin belum terformat misalnya yang berkala itu ini dia. Informasi setiap ini dia. Ya kan? Yang serta-merta ini dia. Nah, semua format tadi itu diisi sebenarnya oleh website yang ada di Dinas Pendidikan. Ini kan iya. Itu harus update. Iya, harus update. Jadi kan hanya itu Sumut Grow ya, Sumut Go itu nggak salah. Nah, ini saya buka tadi nih makanya ini menarik itu bagus kan. Nah, makanya saya buka itu apa namanya? Ini kan udah ada download aplikasi SPMB-nya udah ada lengkap. Cuma maksudnya formatnya. Jadi kalau orang awam kan nggak ngerti juga kadang-kadang kan. Nah, mereka hanya tahu memang SPMB benar. Tapi kalau masyarakat melihat, mana informasi yang disediakan setiap satu yang mana? Yang berkala yang mana kan gitu kan? Tidak semua pemahaman itu dimiliki oleh masyarakat. Ya kami lah kan berkewajiban kan. Aku udah paham dengan hal seperti itu. Ketika masyarakat tidak tahu dia harus mencari tahu, itu satu hal kan. Dan ketika dia tidak tahu lagi dia harus naik satu tingkat lagi dari hal yang sudah diketahuinya, seperti yang Bang bilang tadi ke sekretaris dulu baru naik ke PPD dulu. Jadi masyarakat kan meminta dulu informasinya seperti apa. Kan melihat datanya ini mungkin kan sudah dia tidak dapat lagi informasi. Misalnya udah lewat jadwal udah tanggal 8 Juni udah lewat kan gitu kan. Lalu dia bertanya kan gitu kan. Bagaimana kalau sudah lewat waktu ini kan gitu kan. Dia nanya informasinya. Nah, dinas paling menjawab sesuai dengan ketentuan, jadwal dan ketentuan sudah dijelaskan, tutup. Maka hak saudara tidak ada misalnya. Nah, nanti masyarakat keberatan. Oh, nggak cocok ini begini-begini, PPD-nya begini-begini misalnya kan. Dia buat keberatan kepada atasan Sekdis, kepada Kadis, kan gitu kan. Nah, lalu Kadis menjawab, ya memang sudah ketentuan, itu dari peraturan menteri sudah sedemikian, ya udah kesepakatan. Nggak bisa juga, harus sengketakan pada kita. Tapi kalau udah tahunya semuanya deadline segala macam diajukan sama abang juga nggak akan tembus itu kayak gitu kan? Ya nggak, mungkin gini kan, ada mungkin kesalahan di apa mungkin ya. Di website pengumuman bisa aja kan? Ya. Kalau dia tidak tahu, nah itu kesalahan gitu kan? Nah itu sebetulnya aku pengen tahu selanjutnya. Kalau tadi kan salah satu yang abang bilang tadi, untuk kesetaraan hak setiap warga negara, kan nggak semua orang sekarang yang bisa mengakses internet. Walaupun kita di kota, kita ngelihat itu sebuah kebiasaan. Bahkan di tengah kita sendiri di kota ini pun ada yang tidak bisa mengakses internet dengan leluasa seperti kita yang lain. Nah, itu bagaimana? Apakah dinas punya helpdesk tersendiri, seperti di sekolah-sekolah? Dan kalau di sekolah, oke, clear. Nah, tidak bisa, tidak, dan dia akan naik ke dinas. Itu yang saya maksud. Sekarang sama di dinas juga di sekretariat di PPD kalau Bapak ke kantor ada layanan informasi sekretariat. Mungkin
sudah mencoba ke sekolah, tapi tidak memuaskanlah jawaban sekolah. Oke. Nah, Larilah dia ke situ. dia lari ke situ. Nah, jadi kita juga nanti akan mengkonfirmasi gitu apa yang disampaikannya, apa yang dikeluhkannya itu bagaimanalah penyelesaian dari sekolah. Oke. Nah, kita juga mengkonfirmasi apakah ini sudah ditindaklanjuti oleh cabang dinas. Oke. Nah, hal-hal seperti inilah yang kita buat usahakan secara berjenjang. Karena kadang-kadang seperti tadi sebenarnya hanya miskomunikasi Oke. atau bagaimana cara menjelaskan ke orang tua. Ya, karena tidak semua orang yang bisa semua. berkomunikasi dengan baik ya. Apalagi kalau nanti misalnya beberapa sekolah itu sudah sampai disediakan kursi untuk mengantri. Nah, silakan apa yang mau dilayani. Nah, ini kadang-kadang kan kita harus maklumi juga petugasnya. Nah, karena petugas itu juga sebenarnya merangkap sebagai tenaga pendidik di sekolah. Dia bukan tenaga khusus untuk bidang itu tenaga ya. khusus. Nah, inilah yang kita coba sebenarnya. Oke. Dan kita sekarang ini memang dari sisi keterbukaan, dari sisi apa? Kita dikawal banyak pihak. Itu yang saya sampaikan tadi. Ada BPMP, ada Ombudsman, ada DPRD juga. Makanya kita berusaha semua jenis pengaduan kalau bisa kita fasilitasi, kita layani, kita selesaikan atau kita jawab atau kita respon secepatnya supaya jangan nanti ketika sama seperti tadi sudah berakhir masanya, Baru ribut. sudah tutup. Nah, kita baru menjawab, Pak atau Ibu sebenarnya nanti mendaftar ulang, tapi sudah tutup kan gitu. Jadi kita usahakan supaya respon kita lah, termasuk di sekolah juga merespon. Kalau ada kendala, misalnya berkas kurang lengkap atau berkas yang perlu diupload ulang, misalnya cepatlah ini bisa terinformasi ke calon siswa yang mendaftar atau ke orang tuanya. Jangan nanti sudah berakhir masa pendaftaran, baru kita sampaikan, baru kita jelaskan. Nah, itu dia yang sekarang mau tahu. Sejauh ini udah sampai mana proses SPMB? Sejauh ini untuk tahap 1. Oh, udah tahap 1? Tahap 1. Nah, itu kemarin kita bagi 2 wilayah. Nah, yang pertama itu wilayah cabang dinas 7 sampai 14, itu sekitar dari Rantau Prapat sampai Nias. Kemudian minggu ini itu wilayah cabang dinas 1 sampai 6, mungkin dari Langkat sampai ke Sidempuan. 6 itu Siantar kisaran Asahan. Nah, kita bukalah selama 1 minggu. 1 minggu. Berarti ini tahap untuk yang di bagian utara ini ya? Ya, jadi yang ini tahap 1 wilayah kedua. Wilayah kedua. Nah, karena yang minggu lalu itu yang wilayah pertama sudah dikasih. Nah, inilah kita buka nanti hari ini terakhir penutupan, barulah nanti kita pastikan kategori-kategori atau jalur-jalur tadi siapa yang memenuhi secara perankingan. Baru nanti tanggal 4 dibuka lagi untuk jalur prestasi. 4 Juni ya? 4 Juni. Nah, jadi banyak juga orang tua siswa yang datang membawa kopi dokumennya, menanyakan saya mau masuk jalur ini, apakah saya mendaftar sekarang atau nanti gitu. Nah, jadi guru atau helpdesk yang di sekolah juga menyampaikan, nanti kalau Bapak atau Ibu mau mendaftar dengan jalur ini, jangan memasukkan pendaftaran sekarang. Nah, masuklah nanti di periode berikutnya. Untuk hal itu sebetulnya di informasi kita ya udah cukup ya. Ya, udah cukup. Jadi artinya dia mau masuk jalur prestasi, tapi dia daftar sekarang. Nah, kalau pindahan kapan saja bisa? kalau mutasi sekarang. Sekarang. Nah, maksudnya dia kan kadang pindah di setengah. Nah, kita harus juga mengikut kepada petunjuk teknis. Kita tidak bisa juga membuka ruang fleksibilitasnya. Nah, karena kalau kita tahu Pak, kalau di satu dikasih pengecualian, nanti semua yang lain. Jadi untuk jalur mutasi hanya bisa mendaftar pada tahap 1. Nah, kalau ternyata gini, kita nggak bisa bilang minggu depan baru pindah orang tuanya, kan gitu. Yang udah nggak bisa kita. Ya, itu apa boleh buat, karena sejauh ini aturan yang ada sampai batas itu.
Dan kita juga harus memberi kesempatan kepada sekolah-sekolah swasta untuk bisa menerima siswa yang cukup juga gitu. Nah, kita jangan, kalau kita semuanya Jangan saya muntah lah Pak ya. masuk ke negeri, sementara sekolah swasta juga banyak yang bagus. Mereka juga berharap calon-calon siswanya punya prestasi dari SMP gitu kan. Kita tetap memberi Apalagi kesempatan. sekolah favorit ya Pak ya. Benar. Jadi kalau kita lihat ginilah semua Bapak, kalau aku udah bisa mulai paham, SPMB itu ternyata bukan seleksi penerimaan mahasiswa baru, tapi murid baru, dan ternyata cukup panjang seperti gambaran Bang Rudi tadi, panjang udah permasalahan kita bicarakan, dan informasi juga udah relatif transparan dan bahkan semakin baik ya Bang Haris ya. Kalau ke depan mungkin Bang Haris bisa memberikan satu gambaran yang bisa kita pakai, masyarakat jangan sembrono lagi membaca informasi, karena salah membaca informasi resikonya kan kepada masyarakat, sehingga dia nggak dapat informasi yang baik, dan diajukan pun Bang Haris ternyata nggak jadi sengketa, jadi sampah, gitu kan, sayang kan? Iya, tapi memang tidak semua masyarakat yang demikian. Artinya ada juga sih, bukan ada, banyak juga masyarakat yang ingin informasi itu yang betul-betul dia valid ya gitu ya. Kadang-kadang mereka kan ke dinas-dinas nggak ngerti, masyarakat lebih bagus ke sekolah. Nah informasi itu kalau misalnya udah ada website di sekolah itu memang lebih apa gitu lebih ya. aman ya. Lebih aman rasanya. Jadi sekolah itu aktif gitu. Nah mungkin harapan kita dari Dinas Pendidikan Sumut, dia akan memberikan suatu arahan lah ya kan, atau membuat satu keputusan Sistem informasi informasi. Jadi ada website mereka, apakah dibolehkan mereka membuat website sendiri misalnya di sekolah, siapa PPID-nya, kemudian siapa asn PPID-nya. Jadi itu berlaku ya kan lebih baik. Semalam seperti di Kementerian Agama di Man 2 ya. Man 2 sudah. Jadi mereka terapkan di Kementerian Agama itu seluruh sudah mulai bagus gitu. Jadi sekolah-sekolah MAN itu udah mulai buat itu. Jadi jelas ketika masyarakat ingin tahu kalau dia masuk di MAN itu jadwal sudah ada. Kemungkinan selain jadwal mungkin berapa kursi tersedia. Nah, dan kemudian yang lain-lainnya itu. Jadi harapan kita juga ya kan Dinas Pendidikan Sumut untuk di tingkat SMA ya, Pak ya. Itu diarahkan kepada sekolah. Karena terus terang sekolah saya nggak tahu persis datanya, tapi masih minim mungkin websitenya itu. Ya, tidak semua sekolah mungkin membuat itu. Padahal itu sebenarnya ada website itu membantu pekerjaan dinas. Kalau enggak kan capek dinas ini kalau semua orang menyerbu ke dinas. Padahal yang masalah ada di sekolah. Karena permasalahan dan data itu sebenarnya di sekolah. Di sekolah. Nah, dinas menetapkan sekian kursi. Tapi begitu dicek, ya kok ada 37, tadi 36 bahasa Inggris kan? 35 katanya. Nah, 35 misalnya kan. Nah ini, jadi kan ini untuk mengontrol dan mengawal bagaimana sistem pola SPMB yang baru nanti ini. Jadi membantu kan PPID yang ada di sekolah Sumatera Utara ini membantu pekerjaan daripada Dinas Pendidikan. Orang kan nggak bisa, oh ini pendidikan ini macam mana? Nggak bisa kan, ya sekolahnya. Dan itu penting. Dan masyarakat pun terdidik untuk mencari informasi yang baik dan benar kan. Karena nggak mungkin namanya orang tua itu cari Pak Kadis, cari Sekdis, nggak mungkin ke sekolah, ke apa? Pasti dia ke sekolah larinya kan. Gimana Pak Guru? Kami yang begini. Celek-celek itu kan nggak bagus. Tapi kalau datang ke sekolah, Bapak lihat website kami ada, buka semua, udah tersedia semuanya. Itu dia. Ya, jadi intinya semua terbuka, semua aman kan? Iya. Itu intinya kan? Iya. Jadi pendidikan kalau itu terbuka, informasinya jelas, clear, tidak akan ada lagi berita miring yang kita temukan lagi ke depan. Kami media sih senang dengan berita, Pak. Ya. Tapi berita itu yang betul-betul clear lah ya, bagus. Iya, kadang-kadang teman-teman kita ini, dia mau minta informasi atau mau konfirmasi berita. Kan dua hal yang berbeda. Satu tunduk Undang-Undang 40/99 tentang pers, satu tunduk Undang-Undang 14/2008 tentang keterbukaan proses publik. Ini dicampur aduk kadang ini kalau kita sebetulnya juga itu seiring sejalan. Iya. Cuman iringannya bagaimana? Kan itu yang seharusnya. Ada iring agak mereng, jadi ini iringnya masih lurus itu. Jadi kita berharap nanti kalau ke depan pemberitaan yang muncul itu tidak lagi semarak yang tahun-tahun sebelumnya, terutama dalam kasus penerimaan peserta didik baru. Itu yang apa? Ya, mudah-mudahan lebih tertib lah ini. Dan kita juga berharap berita-berita negatif, bukan kita menafikan ada berita negatif, tapi harapan kita masyarakat juga teredukasi, jangan terpengaruh, jangan tergoda untuk masuk melalui jalur yang
tidak resmi. Iya. Nah, Itulah yang kita bilang colek-colek Iya, tadi itu. karena terus terang saja Pak, dengan ditetapkannya daya tampung secara nasional, itu tidak ada lagi fleksibilitas satuan pendidikan untuk menambah jumlah kursinya. Walaupun anak atau keluarga dari kepala sekolah. Ya. Jadi kalau memang sekolah itu hanya boleh menampung 2 lokal siswa baru, ya hanya 2 lokal. Jadi Isinya ponakan kepala sekolah kalau nggak penuh kriteria out gitu ya. kita nggak boleh apa namanya, keistimewaan atau privilege itu ini yang merusaklah kesetaraan tadi. Mereka punya kesempatan sama, apakah dari jalur afirmasi, jalur domisili, jalur prestasi, ataupun jalur mutasi itu. Jadi orbiter, kita kalau bicara masalah ini, ampun. Karena dari tahun ke tahun nih Bang Haris, kita menemukan selalu banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan, baik itu keinginan dari dinas, keinginan dari masyarakat, keinginan dari orang tua dan peserta didik. Tapi kan kalau begitu-begitu terus, ya kita nggak maju-maju. Ayo kita belajar informasi yang mana yang harus kita terima, informasi bagaimana yang harus kita cari, dan kalau kita tidak paham dengan itu, banyak tempat-tempat untuk memastikannya. Seperti kata Pak Rudi, helpdesk ada, bahkan di dinas pun tersedia apa tadi Bang istilahnya tempat Konsultasi PPID. Ya, konsultasi untuk petugas informasi. Dan kalau memang udah semua bentuk, kita masih punya KIP ya Bang, ketika kita ada bentuk dan bertantangan dalam informasi, ada tim pengujinya. Iya. Gitu. Cuma lewat waktu yang tak bisa lagi. Ya, tentu semuanya ada aturan mainnya. Aturan mainnya, ya. Dan aturan main itu bukan main-main. Nah, kami sudah obrolkan, tinggal kalian di rumah memutuskannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.